Halo Smart Drivers, selamat datang di Bekelab. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu fitur safety yang canggih, yaitu rem otomatis atau Automatic Emergency Brake atau juga dikenal dengan Automatic Brake Assistance. Makhluk apa itu sebenarnya? Bagaimana cara kerjanya dan kira-kira bagaimana kita menerapkannya dalam mengemudi sehari-hari apabila kendaraan kita dilengkapi dengan fitur ini? Mari kita bahas sama-sama bersama saya Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Fitur rem otomatis atau Automatic Emergency Brake perlahan tapi pasti menjadi sebuah fitur standar yang harus dilengkapi oleh produsen kendaraan ketika memproduksi mobil baru. Misalnya saja di beberapa negara seperti di Uni Eropa, mewajibkan semua kendaraan baru yang diproduksi mulai tahun 2022 dilengkapi dengan fitur ini. Demikian juga di negara lain seperti misalnya di Amerika Serikat dan juga di Kanada mewajibkan juga mulai tahun 2022. Sementara Jepang sudah lebih dulu. Kendaraan yang diproduksi untuk pasar Jepang diwajibkan memiliki fitur ini khususnya untuk kendaraan yang diproduksi mulai tahun 2020. Sementara Australia walaupun tidak mewajibkan secara langsung, untuk pengujian kendaraan terbaru, kendaraan tersebut tidak akan mendapatkan bintang 5 kalau tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan fitur Automatic Emergency Braking ini. Ya tentunya produsen juga pasti terdorong untuk melengkapi kendaraannya dengan fitur Automatic Braking ini karena ya tentunya bintang 5 adalah alat pemasaran yang efektif. Lalu apa sih sebenarnya fitur Automatic Brake Assistant ini? Automatic Brake Assistance adalah suatu fitur yang dirancang untuk membantu pengemudi ketika melakukan pengereman darurat. Dalam bekerja, sistem rem otomatis ini menggunakan berbagai macam sensor, baik itu radar, dengan gelombang radio, dengan cahaya ultrasonik, bahkan dengan kamera. Nah, ketika sensor-sensor ini membaca pergerakan mobil dan juga membaca perilaku pengemudi ketika misalnya pengemudi melakukan pengereman dengan cepat dan keras, maka sistem akan membaca bahwa pengemudi sedang melakukan emergency braking. Lalu apa yang dilakukan? Sistem otomatis ini akan meningkatkan kekuatan pengereman dan juga menambah tekanan pada rem. Dan sistem ini tidak bekerja sendiri. Sistem ini terintegrasi dengan sistem lain seperti misalnya ABS dan juga Electronic Stability Control atau ESC pada kendaraan. Sehingga dengan adanya sistem ini, pengereman darurat akan menjadi lebih tepat, artinya jarak pengereman menjadi lebih pendek. Dan tentunya diharapkan ini bisa menghindari terjadinya kecelakaan. Lalu apa keuntungan kendaraan yang memiliki atau dilengkapi dengan sistem automatic emergency braking ini? Yang pasti tentunya ini membantu pada saat melakukan pengereman darurat. Selain itu, kendaraan yang dilengkapi dengan sistem ini juga bisa menurunkan risiko menabrak kendaraan yang ada di depannya atau bahkan menabrak pejalan kaki karena dengan sensor-sensornya bisa membaca apakah di depan kendaraan ada objek yang mendekat dengan cepat. Bahkan pada tingkat yang lebih canggih, mobil bisa melakukan pengereman sendiri. Ya, tentunya ini sangat membantu bagi pengemudi untuk bisa mengelola situasi dan kondisi ketika mengemudi, terutama dalam menghadapi keadaan emergensi atau keadaan darurat di mana harus melakukan emergency braking atau pengereman darurat. Itu tadi keuntungannya. Lalu tentunya ada juga tantangan yang dihadapi oleh sistem otomatis ini. Dalam lalu lintas yang padat, dilaporkan beberapa pengguna mengalami sistem pengereman otomatis ini aktif secara tiba-tiba. Ya tentunya pengemudi juga yang tidak memahami adanya sistem ini dan cara kerjanya ketika dia menginjak pedal rem dengan cepat dan ternyata mobilnya mengeremnya tidak sesuai yang dia bayangkan, artinya mengeremnya menjadi lebih cepat, lebih karena konteksnya adalah emergency braking, akhirnya pengemudi menjadi panik. Dan tentunya ini pada lalu lintas yang ramai bisa meningkatkan risiko kita ditabrak dari belakang. Misalnya ketika tiba-tiba di depan kita ada motor melintas, terus kita mengerem saking pakemnya, mobil belakang nggak sempat ngerem lagi. Ya akhirnya kita bisa ditabrak dari belakang. Ya ini adalah salah satu
kelemahan dari sistem automatic braking ini kalau mau disebut kelemahan sebenarnya? Tentunya kelemahan sebuah sistem apabila kita sikapi dengan baik, ini bisa kita tutupi. Bagaimana cara menyikapinya? Tentunya yang pertama adalah mengenali kendaraan kita. Apakah kendaraan kita dilengkapi dengan sistem ini dan bagaimana cara kerjanya? Pastinya kalau kita sudah mengenali dengan baik, kita bisa mengoperasikannya dengan lebih optimal. Kemudian juga tetap menjaga jarak. Jangan mentang-mentang mobil kita dilengkapi dengan rem otomatis atau automatic emergency braking terus justru kita tidak menjaga jarak. Karena secanggih-canggihnya sistem rem, dia tetap membutuhkan jarak untuk berhenti, termasuk juga reaksi kita membutuhkan waktu. Tentunya tetap dibutuhkan ruang antara kita dengan kendaraan yang ada di depan kita, termasuk juga mengawasi bagaimana situasi belakang kita. Artinya kalau smart drivers menggunakan mobil yang dilengkapi dengan sistem automatic emergency braking ini, kemudian di belakang smart drivers ada kendaraan yang sedikit menempel. Tentunya kita bisa menyikapi ini dengan lebih menjaga jarak dengan kendaraan di depan. Karena pastinya kalau kendaraan kita dilengkapi dengan automatic emergency braking ini, kita bisa mengerem dengan baik. Ya, artinya kendaraan kita akan berhenti lebih cepat. Ya, kita mungkin tidak menabrak kendaraan di depan kita, tapi kalau misalnya kendaraan di belakang kita terlalu dekat, risiko kita ditabrak dari belakang pastinya juga akan meningkat. Sebuah teknologi tentunya diciptakan untuk membantu kehidupan manusia, termasuk teknologi untuk keselamatan. Tapi secanggih-canggihnya sebuah teknologi, kalau tidak dipahami dengan baik, tentunya kinerjanya menjadi tidak optimal. Atau bahkan justru malah meningkatkan risiko terjadinya sebuah kecelakaan. Karena itu, selalu kenali kendaraan kita. Kalau memang dilengkapi dengan teknologi yang canggih, kita perlu tahu mengenali bagaimana teknologi itu bekerja, dan pastinya dengan kita mengenali, kita akan bisa menurunkan risiko terjadinya kecelakaan. Stay smart on the road.